Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Jalla Jalaluh atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Diberikan kita nikmat waktu luang, nikmat iman dan Islam merupakan nikmat terbesar yang Allah perintahkan kita untuk memeliharanya hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga Allah memberikan kita nikmat di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Amin, amin. Tak lupa salawat dan salam senantiasa semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'ah, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan al-usul al-thalathah sampai kepada martabat Islam. Yang pertama yaitu al-Islam sebelum al-iman dan al-ihsan. Al-Islam terdiri dari 6 rukun, dimulai dari syahadatain, yakni 2 kalimat syahadah. Kemudian dilanjutkan dengan yakni iqamus shalah, menegakkan salat, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat bagi para muzakki yang wajib menunaikan zakatnya. Kemudian yakni kewajiban seorang mukmin, seorang muslim menunaikan ibadah siyam, khususnya yang wajib di bulan Ramadan. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yakni kemampuan. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pelaksanaan ibadah haji, yakni Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijrah. Setelah tahun ke-9 beliau diperintah oleh Allah untuk melaksanakannya. Sebagaimana di dalam hadis yang panjang yang akan kita bahas isi dari hadis tersebut, terutama berkaitan dengan apa wasiat beliau ketika beliau melaksanakan wukuf di Arafah. Apa khutbah yang disampaikan oleh beliau kepada umat Islam ketika itu, yakni terdapat 4 perkara. Silakan dibuka hadis Muslim nomor 1188. Ya, silakan. Dari Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhu, dari bapaknya, katanya, kami datang ke rumah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Lalu dia menanyai kami satu persatu, siapa nama kami masing-masing. Sampai giliranku kusebutkan namaku,
Muhammad bin Ali bin Husain. Lalu dibukanya kancing bajuku yang atas dan yang bawah. Kemudian diletakkannya telapak tangannya antara kedua dadaku atau susuku. Ketika itu aku masih muda belia. Lalu dia berkata, "Selamat datang wahai anak saudaraku. Tanyakanlah apa yang hendak kau tanyakan." Lalu aku bertanya kepadanya. Dia telah buta. Ketika waktu sholat tiba, dia berdiri di atas sehelai sajadah yang selalu dibawanya. Tiap kali sajadah itu diletakkannya ke bahunya. Pinggirnya selalu lekat padanya karena kecilnya sajadah itu. Ya, ini tentang profil sahabat Nabi, yaitu yang bernama Jabir bin Abdullah, yang ketika itu sudah tua, sudah buta matanya, yang kemudian melalui beliau hadis tentang haji yang panjang itu disampaikan, karena beliau mengikuti langsung bagaimana perjalanan haji Rasulullah SAW bersama kaum muslimin. Kemudian aku bertanya kepadanya, terangkanlah kepadaku bagaimana caranya Rasulullah SAW melakukan ibadah haji. Lalu dia bicara dengan isyarat tangannya sambil memegang 9 buah anak jarinya. 9 anak jarinya digenggam. Berarti 9 yang digenggam ini berarti menunjukkan angka berapa? 9. Artinya 9 tahun. Apa kata beliau? Katanya 9 tahun lamanya beliau menetap di Madinah, namun beliau belum haji. Ya, karena memang sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW 13 tahun berdakwah di Mekah setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, dan 10 tahun berdakwah di Madinah. Jadi selama 23 tahun. Diangkat pada usia 40 tahun. 40 ditambah 23 berapa? 63. Itulah usia beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berada di Madinah berdakwah, membangun peradaban Islam, yaitu selama 10 tahun. Selama 9 tahun beliau belum melaksanakan ibadah haji, dan pada tahun itulah Allah perintahkan melaksanakan ibadah haji, dan pelaksanaannya yaitu tahun berikutnya. Baik, lanjut. Kemudian beliau memberitahukan bahwa ke-10 beliau akan naik haji. Tahun ke-10 beliau akan naik haji. Karena itu berbondong-bondonglah orang datang ke Madinah, hendak ikut bersama Rasulullah SAW untuk beramal seperti amalan beliau. Lalu kami berangkat bersama-sama dengan beliau. Ketika sampai di Zulhulaifah, Asma binti Umais melahirkan putranya. Ya, Asma binti Umais, yakni istri dari Abu Bakar As-Siddiq. Makanya anaknya bernama Muhammad bin Abu Bakar. Asma binti Umais dulu adalah istri dari sahabat Rasulullah bernama Ja'far bin Abi Thalib, yang kemudian meninggal atau syahid dengan kedua belah tangannya terputus, yang kemudian Allah janjikan kelak di surga dia memiliki sayap. Perang itu disebut dengan perang Mu'tah, ya, karena Ja'far bin Abdul Muttalib bin Abi Thalib mempertahankan yakni bendera Islam ketika itu. Karena dalam peperangan itu kalau bendera itu tidak dipertahankan tegak, ya, berdiri, berkibar, jatuh bendera itu berarti dianggap kalah. Makanya harus selalu dipegang itu panji dan bendera. Kemudian setelah menjanda, Asma binti Umais dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah nanti Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun memerintah dan beliau wafat, kemudian Asma dinikahi oleh sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia menyuruh tanyakan kepada Rasulullah SAW apa yang harus dilakukan karena dia melahirkannya. Sabda Rasulullah SAW, mandi dan pakai kain pembalut. Mandi di sini bukan mandi dari nifas, tapi mandi dari wiladah, yaitu setelah baru
melahirkan karena belepot dengan darah dan air ketuban ya. Disuruh mandi bersih, kemudian memakai kain pembalut, berarti masih dalam kondisi belum suci dari nifas ya. Kemudian pakai pakaian ihram kembali, menandakan bahwa orang yang dalam kondisi nifas sama seperti orang yang haid, dia boleh melaksanakan ibadah haji. Dia boleh wukuf di Arafah, dia boleh mabit di Mina, dia boleh melakukan Jumratul Aqabah, Jumrah Ula, Wusta dan Jumrah Aqabah. Seluruh rangkaian manasik boleh dilaksanakan kecuali satu yang tidak boleh dilaksanakan, yaitu tawaf. Karena tawaf itu sama dengan sholat, dia harus suci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Adapun selain dari tawaf boleh dilaksanakan, termasuk sya'i. Cuman masalahnya sya'i itu rangkaiannya setelah tawaf, baru kemudian sya'i. Kemudian Rasulullah SAW sholat 2 rakaat di Masjid Dzulhulaifah. Pada waktu itu belum ada masjid. Ya, Dzulhulaifah berupa lembah yang disebut dengan Wadil Aqiq. Nah, sekarang ada masjidnya, Masjid Dzulhulaifah, dan namanya sekarang terkenal dengan Bir Ali ya. Dulu namanya Dzulhulaifah, itu nama sunnah. Sampai sekarang tentunya nama itu tetap melekat sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Nah, silakan boleh melaksanakan sholat 2 rakaat yakni di Dzulhulaifah, karena semua lembahnya itu adalah lembah yang suci. Karena Nabi SAW pernah didatangi oleh malaikat dan mengatakan, "Sholli fi hadzal wadil mubarak." Salatlah kau di lembah yang suci ini, yaitu Dzulhulaifah. Kemudian beliau naiki untanya yang bernama Khoswa. Setelah sampai di Baito, kulihat sekelilingku, alangkah banyaknya orang yang mengiringkan beliau, yang berkendaraan dan yang berjalan kaki di kanan dan di kiri serta di belakang beliau. Iya, di kanan dan di kiri beliau, bahkan di belakang beliau. Di Baydha itu tempat yang datar yang bisa dilihat dari awal sampai akhir, kelihatan semua. Dan Baydha itu nanti merupakan tempat di mana di akhir zaman ada pasukan yang berkumpul di tempat itu untuk melakukan pengejaran terhadap Imam Al-Mahdi di akhir zaman, dan ditenggelamkan di Baydha, ditenggelamkan semuanya dari awal sampai akhir, semuanya ditenggelamkan. Kemudian tersiarlah kabar bahwa pasukan multi negara atau multinasional itu telah ditenggelamkan di situ karena dia mengejar Imam Al-Mahdi yang saat itu berada di Mekah, yaitu di Ka'bah, berada di Ka'bah, dikejar dan berhenti di sini pasukan ini dan Allah tenggelamkan. Disitulah terkenalnya, yakni munculnya Imam Al-Mahdi. Maka tidaklah setiap orang mukmin dianjurkan untuk berbaiat kepada Al-Mahdi ketika itu, sekalipun dia harus merangkak di atas salju. Baik. Ketika turun, lanjut. Ketika itu turun wahyu, yaitu Al-Quran, di mana Rasulullah SAW mengerti maksudnya, yaitu sebagai petunjuk amal yang harus kami amalkan. Lalu beliau teriakan bacaan talbiyah, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaika, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika labbaik. Iya, ini bacaan apa ini? Talbiyah. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya berhenti sampai di sini. Ya, ini bacaan talbiyah. Belum pernah ya mengucapkan ini ya, terutama yang belum berumrah atau berhaji. Ya paling tidak sekalipun belum pernah haji dan umrah, paling tidak talbiyah ini harus sudah hafal ya.
Ayo coba. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semoga dengan mengucapkan ini antum semua diberi kesempatan paling tidak melaksanakan umroh nanti. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan talbiyah ini diucapkan dengan suara keras, kecuali bagi akhwat wanita. Kalau semuanya itu anggota keluarganya wanita mengucapkan keras boleh, tapi kalau di situ bercampur dengan bukan mahramnya, sebaiknya tidak mengeraskan suara, cukup didengar oleh dia sendiri. Walaupun suara wanita itu bukan aurat, tetapi kalau ada orang yang dalam hatinya terdapat penyakit hati, itu bisa menimbulkan fitnah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau ketika bertalbiyah sampai serak suaranya, saking semangatnya itu Umar ibn al-Khattab. Nah, talbiyah ini diucapkan yakni mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah bagi mereka yang haji, ketika dia mau mulai melaksanakan ibadah haji saat mabit di Mina, karena tuntunan sunnahnya itu berangkat bukan tanggal 9 tapi tanggal 8 tarwiyah, itu mulai berangkat ke Mina, mabit di sana, melaksanakan sholat 5 waktu mulai dari zuhur sampai subuh, baru kemudian pergi ke Arafah. Nah, baru ketika tanggal 9 Dzulhijjah setelah wukuf, baru kemudian melaksanakan takbir atau ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Sudah berganti, sudah tidak talbiyah lagi yang diucapkan. Labbaika, aku penuhi panggilanmu. Allahumma, wahai Allah. Labbaika, aku penuhi panggilanmu. Jadi orang haji umroh itu memenuhi panggilan siapa? Panggilan Allah. Dan Allah sudah memanggil sejak dulu, sejak zaman Nabi Ibrahim. Makanya nih orang ngomong kan kok gak budal haji? Iya, durung dipanggil. Kok durung dipanggil? Sudah dari dulu dipanggil oleh Allah. Gaya apa duitmu kan itu? Nah, kalau sekarang bukan hanya duit sekarang. Sekarang ini juga ada ya sedikit ya unsur-unsur politis untuk bisa berangkat haji, apalagi di masa pandemi seperti ini, orang berbondong-bondong pengen berangkat haji. Tentu nggak gampang. Paling tidak syarat yang utama kalau ada pandemi seperti ini yaitu harus vaksin. Yang kedua, tentu kalau seandainya ada kesempatan kuota yang sedikit, pastilah orang-orang penting yang punya kekuasaan dan punya wewenang yang akan mendapatkan peluang besar untuk berangkat tentunya daripada orang-orang rakyat jelata. Tapi itu hitungan manusia. Tapi kalau Allah menghendaki, itu perkara lain. Ya, tapi jangan berkecil hati. Yang penting tetap berdoa kepada Allah Jalla wa'ala supaya kita tetap punya semangat yang tinggi untuk bisa melaksanakan ibadah ini. Apalagi sudah nabung, ya, jangan berkecil hati. Insya Allah kalau tidak kita, nanti anak keturunan kita yang menghajikan, dan pahala itu akan nyampe kepada orang tuanya. Labbaika, aku penuhi panggilanmu. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Jadi orang berhaji itu mewujudkan ketauhidannya kepada Allah. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Ojo malah budal rono ngingu jimat. Kan nggak jimat iya, cek percaya diri rek. Wedi kok nang kene nang kono ono ngene-ngene, kerise digowo. Cilik. Padahal yang diucapkan la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Tapi
Tapi kadang ada orang yang fahamnya keliru. Dia melaksanakan ibadah haji justru menyekutukan Allah, menganggap bahwa ada kekuatan selain Allah di antara benda-benda yang dikeramatkan. Labbaika, aku penuhi panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, nikmat, laka, hanya untukmu wahai Allah. Jadi pujian itu hanya untuk Allah. Kita tidak pantas dipuji. Sekalipun setiap tahun kita berangkat haji, kita nggak pantas dipuji. Tiap bulan dia umroh, kita tidak pantas dipuji. Kita punya kekayaan, semua dari Allah Jalla wa'ala. Hanya Allah yang pantas dipuji. Innal hamda laka, wan ni'mata laka, wal mulk, dan juga kerajaan, kekuasaan hanya untuk Allah. Makanya orang haji, orang umroh ketika memakai ikhram tidak dibedakan antara raja dan rakyat jelata, antara direktur dan kondek, sama, nggak ada bedanya. Cuman dibungkus dua helai kain, rida yang atas, izar bagian bawah. Apa kalau raja ada mahkota? Tidak, sama. Itu miniatur gambaran padang mahsyar kelak. Kita dikumpulkan dari berbagai macam jenis suku dan bangsa. Cuman bedanya kalau di akhirat telanjang bulat. Kalau di dunia telanjang memang, tapi masih dibungkus dengan dua helai kain ikhram. Kalau zaman sebelum Nabi diutus, orang-orang Quraisy dulu melaksanakan haji, tapi mereka mensyaratkan harus telanjang, nggak boleh pakai pakaian. Kecuali orang-orang Quraisy. Tapi Arab yang lain bukan Quraisy, mereka melaksanakan haji, mereka telanjang bulat dengan bersiul dan bertepuk tangan. Itulah yang merubah ajaran Ibrahim di kalangan bangsa Arab ketika itu. Dan tawafnya bukan dari kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan, searah dengan jarum jam. Padahal tawaf yang benar itu adalah berlawanan arah dengan jarum jam, yaitu dari kanan ke kiri. Baik. Kemudian selanjutnya maka talbiyah pula orang banyak seperti talbiyah Nabi SAW itu. Iya, jadi talbiyah itu bukan dipimpin tapi bersama-sama. Rasul bertalbiyah, mereka ikut bertalbiyah, bukan gantian. Sama seperti takbir, takbir itu bersama-sama, bukan gantian. Kemudian Rasulullah SAW tidak melarang mereka membacanya, bahkan senantiasa membacanya terus-menerus. Niat kami hanya mengerjakan haji, dan kami belum mengenal umroh. Setelah sampai di bait Allah, beliau mencium salah satu sudutnya, yaitu Hajar Aswad. Kemudian beliau tawaf, lari-lari kecil 3 kali dan berjalan biasa 4 kali. Inilah yang disebut dengan tawaf kudum, tawaf baru tiba di Mekah, tawaf baru tiba di Masjidil Haram, tawaf baru tiba pertama kali di Ka'bah, yaitu lari-lari kecil 3 kali. Kemudian setelah itu berjalan biasa sebanyak 4 kali. Ini menunjukkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan syariat di samping mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika tawaf, melihat bagaimana bangunan Ka'bah itu setelah dibangun, sekaligus untuk menunjukkan kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu bahwa kaum muslimin itu memiliki izzah, memiliki kewibawaan, memiliki kekuatan. Padahal mereka datang dari tempat yang jauh, tapi mereka tawaf dalam kondisi lari-lari. Itu hikmah yang bisa diambil dari pelajaran yakni 3 kali lari-lari kecil dan 4 kali berjalan biasa. Kemudian beliau terus menuju ke makam Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau baca ayat yang artinya, jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Iya. Di dalam surat Al-Baqarah 125. Ya, setelah tawaf selesai, maka ada tuntunan yang merupakan rangkaian yang tidak terpisah dengan tawaf, yaitu sholat sunnah tawaf, yakni memposisikan makam Ibrahim berada di antara Ka'bah dan diri kita. Jadi di Ka'bah ini makam Ibrahim, kemudian di sini kita sholat di belakangnya. Nah, di zaman sebelum Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an,
yakni pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang namanya Maqam Ibrahim. Tahu Maqam Ibrahim itu apa? Bukan kuburan Ibrahim. Kuburan Ibrahim di Palestina, di Hebron ya. Maqam Ibrahim itu adalah bekas pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Jadi ada batu yang dipijak oleh kaki Ibrahim. Kalau bahasa kita kalau mau bangun itu ada andang ya. Andangnya itu dari batu. Batu ini ketika itu masih lembek, dipijak oleh Ibrahim alaihissalam, kemudian berbentuk atau terbentuklah telapak kaki beliau. Itu bukti autentik tentang bagaimana Nabi Ibrahim membangun atau meninggikan bangunan Ka'bah. Kemudian dilapisi dengan lapisan tembaga bercampur dengan emas. Jadi nggak kelihatan yang batu aslinya itu. Tapi yang tahu kita yaitu bentuk logam ya, karena itu lapisannya aja. Itu namanya Maqam Ibrahim, bekas pijakan tempat Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nah, itu dulu menempel di dinding Ka'bah. Ketika zaman Umar bin Khattab dijauhkan sejauh kurang lebih kalau saya hitung itu ada 7 sof. 7 sof dari dinding Ka'bah ya, itu baru Maqam Ibrahim. Karena kalau tetap menempel di dinding Ka'bah, orang sholat di belakangnya tentu akan ditendang atau dilewati oleh orang-orang yang tawaf. Makanya dijauhkan sebanyak 7 sof, sehingga orang yang tawaf bisa berada sebelum Maqam Ibrahim. Dan yang yang sholat sunnah setelah mereka tawaf yaitu di belakang Maqam Ibrahim. Tapi kenyataannya karena jumlah kondisi manusia semakin banyak ketika haji dan umroh, sehingga ketika tawaf itu meludak, tetap aja ya yang sholat pun masih banyak yang dilewati oleh orang-orang sholat. Walaupun sudah dikasih ya tanda atau rambu-rambu khusus, ini tempat khusus untuk orang yang sholat sunnah tawaf, tapi tetap saja banyak orang yang melewati. Yaitu kondisi, karena memang begitu banyaknya orang yang melaksanakan ibadah tawaf siang dan malam. Tapi ketika sekarang adanya corona seperti ini dibatasi, sehingga yang tawaf saja jarang, bisa dihitung berapa soft ya, dan kemudian yang sholat bisa longgar sholatnya nanti. Nah, ini satu rangkaian antara tawaf dengan sholat sunnah di belakang Maqam Ibrahim. Ketika berjalan menuju ke belakang Maqam Ibrahim, dianjurkan mengucapkan yakni kalimat wattakhadu mim maqami Ibrahim musalla, yakni surah Al-Baqarah ayat 125, dan jadikanlah sebahagian dari Maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Sementara itu, lanjut. Sementara itu ayatku berkata bahwa Nabi SAW membaca dalam salatnya, yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1-4 dan surat Al-Kafirun ayat 1-6. Ini merupakan surah yang sunnah yang dianjurkan dibaca dalam 2 rakaat salat sunnah tawaf. Itu rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Kenapa dianjurkan membaca surah yang pendek? Supaya bergantian. Karena tempat itu terbatas, yang sholat banyak. Kalau nggak ada tuntunan sunnah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, wah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, tintekno nang kono. Kamari-mari kok sholat, karena dia hafal ya Yasin. Lanjut. Kemudian beliau kembali ke sujud baik atau Hajar Aswad, lalu diciumnya pula. Kemudian melalui pintu beliau pergi ke sofa. Baik. Ini banyak sunnah yang ditinggalkan. Ketika setelah sholat di belakang Maqam Ibrahim, umumnya mereka langsung menuju ke tempat sa'i. Padahal tuntunan sunnahnya adalah dianjurkan kembali ke Hajar Aswad. Untuk apa? Melakukan istilam. Yang paling utama mencium secara langsung. Tapi kalau tidak mampu, paling tidak tangan kita bisa meraihnya dan kemudian kita cium. Itu pun susah pada saat sebelum ini.
Ya, kalau sekarang wallahu a'lam mungkin tambah susah karena memang tidak dibuka sama sekali. Kalau di TV dilihat nggak ada yang cium, ya, karena cuma tawaf doang ketika itu. Saat ini, paling tidak yaitu melakukan istilam, yaitu dari jauh melambaikan tangannya, Bismillahi Allahu Akbar. Karena Hajar Aswad itu dalam sebuah riwayat dia memiliki mata yang bisa melihat dan mulut yang bisa bicara, sehingga dia akan bersaksi di hari kiamat, di akhirat, tentang orang-orang yang pernah istilam, yang pernah mencium, yang pernah menyentuh dan mencium tangannya, dan kemudian minimal pernah istilam. Itu terekam semua orang-orang yang pernah tawaf di situ dan melakukan istilam, itu terekam semua. Dan itu dia akan bersaksi fulan. Sebagaimana setiap hari Jumat dicatat orang yang masuk ke masjid oleh malaikat. Karena setiap hari Jumat di setiap pintu masjid itu ada malaikat yang mencatat siapa yang masuk, fulan bin fulan dicatat. Begitu khotib naik mimbar, azan Allahu Akbar, buku ditutup, malaikatnya ikut duduk mendengarkan khutbah. Makanya nek metekoe sak marine azan gak kecatet. Berarti gak tiap sen. Makanya datang sebelum azan, datang sebelum khotib naik mimbar, kita ada catatannya. Itu hikmahnya. Syukur-syukur datang sebelumnya. Seperti orang kurban apa? Unta, kurban sapi, kurban kambing, kurban ayam, terakhir telur. Itu tingkatan-tingkatan orang yang datang ketika sholat Jumat. Nek takmir jam 10 wis nang kene, embo kalau ono dalile. Ya memang tugasnya, ya kan. Baik. Jadi tentang istilam, karena Hajar Aswad itu nanti akan bisa bersaksi di hari kiamat. Karena dia merupakan batu yang berasal dari surga, asalnya putih tapi menjadi hitam karena apa? Dosa-dosa orang yang menyentuhnya, menciumnya. Baik. Nah, setelah istilam baru kemudian pergi ke yakni tempat mas'ah. Mas'ah itu tempat sa'i, yakni pergi ke Bukit Sofa. Ketika sampai di Bukit Sofa, sebelum sampai di Bukit Sofa, ketika jalan menanjak, dianjurkan membaca surah Al-Baqarah ayat 158. Ya, sebelum sampai di puncak ya, baru mendekat. Baik, baca setelah. Lanjut. Setelah dekat ke Bukit Sofa, beliau membaca ayat yang artinya sesungguhnya sa'i antara Sofa dan Marwah termasuk lambang-lambang kebesaran agama Allah. Ya, jadi kalau ini puncaknya Bukit Sofa, kita berada di tempat menjelang Bukit Sofa ya, masih menanjak, kita ucapkan Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Kalau lengkap bagus satu ayat, tapi kalau tidak minimal Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Tok katik tok. Ya wis iku, diskon, banyak diskonnya ini ya, kalau tidak itu paling yang dibaca. Kemudian mulailah dia melaksanakan perintah Allah. Maka dinyanyinya Bukit Sofa. Setelah kelihatan Baitullah, lalu dia menghadap ke kiblat seraya mentauhidkan Allah dan mengagungkannya. Ya, baik. Jadi ketika sudah berada di puncak, yang dilakukan yang pertama yaitu membaca kalimat ini yang ada dalam hadis abda'u bima bada Allahu bih. Aku memulai sebagaimana Allah memulainya. Itu yang diucapkan, dan itu diucapkan satu kali. Sama seperti tadi bacaan Innas Safa wal Marwata min syairillah dan seterusnya, itu diucapkan sekali ketika menjelang Bukit Sofa. Cuman orang-orang kadang diulang-ulang. Padahal itu cukup sekali saja dibaca ketika menjelang Bukit Sofa, ketika hendak memulai tawaf. Berada di puncak kita ucapkan abda'u bima bada Allahu bi. Aku memulai sebagaimana Allah telah memulainya, yakni untuk ibunda Ismail, yakni Hajar yang memulai
syariat, yakni yang bernama sa'i ini. Nah, baru kemudian kita memposisikan diri menghadap ke arah kiblat. Kalau pada waktu itu kelihatan kiblat Ka'bah, kalau sekarang udah nggak kelihatan, tertutup dinding ya. Tapi sekarang insya Allah dalam pembangunan yang baru itu diperlihatkan sebagian dari Ka'bah, sehingga orang yang berada di atas bukit Sofa tetap bisa melihat Ka'bah. Tapi kalau seandainya tidak bisa melihat Ka'bah, paling tidak menghadap ke arah Ka'bah. Bagaimana caranya? Yaitu lihat bawah, sof. Karena sof itu semua lantai yang ada di situ itu menghadap ke arah Ka'bah. Karena tekel marmernya itu satu sof itu seperti ya panjang, lebarnya seperti sajadah, dan itu semua menghadap ke arah mana? Ke arah Ka'bah. Lihat bawah saja, lihat softnya. Nah, kemudian mengangkat kedua tangan seraya mengucapkan doa sebanyak 3 kali, yaitu kalimat tauhid yang berbunyi, lanjut, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjasa wahda wa nasara abdu afda wa hazamal ahsad wahda. Baik, jadi ucapan ini diucapkan sebanyak 3 kali. Setelah itu berdoa. 3 kali ucapan ini, doanya cuma 2 kali. Ya, jadi urutannya begini: 3 kali mengucapkan zikir, 2 kali mengucapkan doa. 3 zikir, 2 doa. Urut-urutannya zikir, doa, zikir, doa, zikir, doa atau tidak? Tanpa berdoa, langsung berjalan menuju ke bukit Marwah. 3 zikir, 2 doa. Jadi setelah zikir yang ketiga tanpa doa, langsung jalan menuju ke bukit Marwah. Jadi menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangan, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazzamal ahzaba wahda. Kemudian berdoa. Silakan, doanya apa saja boleh. Perkara dunia boleh, perkara akhirat boleh, dua-duanya boleh. Silakan berdoa. Ya Allah, muka-muka esok nyaur hutang ya Allah. Boleh nggak doa seperti itu? Boleh. Silakan. Minta kaya, silakan. Ternyata nggak dikasih kaya, ya itu sudah takdirnya. Karena rizki sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa orang berdoa kaya tapi tidak diberi kaya? Karena Allah sudah menetapkan rizkinya. Lantas apakah sia-sia dia berdoa? Tidak, Allah tetap memberi pahala karena dia berdoa. Kenapa? Karena dia minta kepada Allah. Karena tidak ada yang berhak dimintai kecuali siapa? Allah. Allah cukup memberikan pahala karena dia mau. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kau kepadaku, niscaya aku akan beri. Lu kok gak diberi? Minimal kalau gak diberi di dunia, diberi di mana? Kalau sudah masuk surga, kaya gak? Masuk surga kaya gak? Kaya. Silakan mau jadi presiden, nggak ada larangan berdoa ingin jadi presiden, boleh nggak? Boleh, tapi nggak dikabulkan di dunia, paling tidak nanti dikabulkan di mana? Di akhirat jadi presiden. Nek melebu surga, engko anak-anakmu itu jadi rakyatmu, ya kan? Istri-istrinya jadi rakyatnya. Ikhwatal iman aizakumullah. Jadi Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Allah akan mengabulkan doa siapapun yang mau berdoa. Kalau tidak di dunia, Allah simpan di akhirat. Jadi setelah itu berdoa, zikir lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazzamal ahzaba wahda. Doa lagi. Setelah zikir yang ketiga baru berjalan menuju ke Marwah. Ketika berjalan dianjurkan berzikir, berdoa. Dan boleh bicara. Ibadah yang boleh bicara ya sofa, yaitu ketika dia sa'i. Bahkan tawaf yang katanya merupakan solat, ibaratnya dia solat pun juga boleh berbicara. Tapi tidak boleh bicara yang buruk, tapi bicara yang baik. Baik, lanjut. Ketika sampai di lembah, beliau berada di kecil. Kemudian beliau turun, lanjut.
kemudian beliau turun ke Marwah. Menuju ke Marwah. Nah, antara Bukit Safa dan Marwah itu ada lembah, perut lembah. Ya, di situ ada perut lembah. Nah, di lembah itulah ada bacaan yang dianjurkan dibaca, yang dulu pernah diucapkan yaitu oleh ibunda siapa? Ismail, yaitu Hajar. Di antara Safa dan Marwah ada lembah. Nah, kalau sekarang ditandai dengan warna hijau lampu dan garis yang ada di lantai. Nah, kita dianjurkan yang laki-laki yaitu melakukan rali-rali kecil. Adapun yang akhwat cukup berjalan kaki. Kita yang ikhwan lari-lari kecil. Rabbighfir warham wa anta. Ya. Ucapan yang diucapkan terus. Baik. Ketika sampai di lembah, lanjut. Ketika sampai di lembah, beliau berlari kecil. Dan sesudah itu beliau menuju ke Bukit Marwah sambil berjalan kembali. Setelah sampai di puncak Bukit Marwah. Ya, di sini disingkat ya. Terus, baik, lanjut. Beliau berbuat apa yang dibuatnya di Bukit Safa. Ketika sampai di Marwah sama, menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangan, berzikir, berdoa, berzikir, berdoa, berzikir, turun jalan menuju Bukit Safa. Ketika dari Safa ke Marwah dihitung berapa? Satu perjalanan. Nanti dari Marwah menuju ke Safa dihitung berapa? Satu. Padahal kita dianjurkan sampai berapa? 7. Berarti nanti berakhirnya di mana? Ayo coba. Safa Marwah berapa? Marwah Safa. Safa Marwah. Loh, kok satu mana? Ayo diulangi. Safa Marwah. Marwah Safa. Safa Marwah. Marwah Safa. Safa Marwah. Marwah Safa. Safa Marwah. 7 ya? Tadi terakhir saya bilang apa? Marwah. Berarti kalau berakhirnya di Safa berarti keliru. Nek gak kurang kakean. Nek gak 6 wolu genep. Harus 7. Pasti berakhir di mana? Di Marwah. Dan ketika di Marwah mau menuju ke Safa, mengucapkan kalimat tadi itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wahda wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda. Baik. Kemudian tatkala beliau mengakhiri sa'inya di Bukit Marwah, beliau berujar, kalau aku belum melakukan apa yang telah aku berbuat, niscaya aku tidak membawa hadiah dan menjadikannya umroh. Baik. Sudah masuk? Silakan. حي على الصلاة
Baik para bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, perlu diketahui bahwa ketika para sahabat sampai di Mekah dan melaksanakan tawaf serta sa'i, itu jauh beberapa hari sebelum pelaksanaan haji. Bagi mereka yang membawa hadyu atau hewan, mereka langsung melaksanakan ibadah haji sekaligus umroh, atau disebut dengan kiron karena ada 3 macam bentuk pelaksanaan haji. Ada tamattu, ada kiron, ada ifrad. Yang pertama tamattu, yaitu umroh terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan haji dalam rangkaian manasiknya. Yang kedua kiron, pelaksanaan haji sekaligus umroh. Adapun yang disebut ifrad, yaitu melaksanakan haji dulu baru kemudian umroh. Nah, kiron dan ifrad ini syaratnya harus membawa hewan hadyu, ya, untuk sembelihan. Oleh karena itu dari negeri yang jauh seperti Indonesia ini kan nggak mungkin teko Indonesia nggawa wedhus. Makanya seluruh hajinya tamattu. Nah, Rasulullah SAW dan sahabat ketika itu mereka membawa hewan hadyu. Tapi bagi mereka yang tidak membawa hewan hadyu, menganjurkan bahwa jadikan ini sebagai apa? Umroh, tawaf dan sa'inya itu. Dan setelah sa'i, tahallul, boleh pakai pakaian biasa. Tapi kalau dia membawa hadyu, kemudian dia harus melaksanakan secara kiron, haji dan sekaligus umroh, maka setelah sa'inya itu dia tetap harus memakai ihram sampai datangnya hari tarwiyah. Karena bisa jadi datangnya bukan tanggal 7, tanggal 6 itu dekat tarwiyah. Bisa jadi tanggal 1 Dzulhijjah sudah datang di sana. Tergantung kondisi. Nah ini. Baik. Diulangi dari tatkala beliau mengakhiri syai. Tatkala beliau mengakhiri syai'nya di Bukit Marwah, beliau berujar, kalau aku belum melakukan apa yang telah aku perbuat, niscaya aku tidak membawa hadiah. Ya, niscaya aku tidak membawa hadiah. Artinya apa? Rasul itu berharap beliau melakukan haji tamattu. Beliau pengennya umroh dulu, baru setelah itu kemudian haji. Makanya kalau aku belum melakukan apa yang telah aku perbuat, niscaya aku tidak membawa hadyu. Pengennya beliau tidak membawa hadyu, tapi beliau membawa. Baik. Dan menjadikan tawaf dan sa'i ini sebagai umroh. Tapi karena beliau membawa hadyu, beliau melakukannya sekaligus haji dan umroh. Hanya beliau tidak melepas kain ihramnya, tapi yang tamattu boleh melepas kain ihramnya sampai nanti menunggu waktu haji, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, barulah dia berihram untuk hajinya. Baik. Lalu ada seorang sahabat bertanya. Suraqah bin Malik bin Judsun, katanya, ya Rasulullah, apakah untuk tahun ini saja atau untuk selama-lamanya? Terus Rasulullah SAW memperpanjangkan jari-jari tangannya, yang satu ke jari-jari tangannya yang lain, seraya berkata, apa? Masukkan umroh ke dalam haji. Masukkan umroh ke dalam haji. Berarti artinya apa? Itu untuk selamanya. Lanjut, bahkan untuk selama-lamanya.
Artinya apa yang disabdakan Nabi itu beliau berharap melakukannya tamattu, umroh dulu baru haji. Apa yang dilakukan Nabi yakni apa? Qiran. Baik, lanjut. Sementara itu, Ali datang dari Yaman membawa hewan kurban Nabi SAW. Didapatinya Fatimah termasuk orang yang tahallul. Dia mengenakan pakaian berceluk dan bercelak mata. Baik. Dan inilah nanti yang akan disembelih oleh Nabi sebagai hewan kurban beliau. Beliau membawa hewan kurban sebanyak yakni 100 unta yang kemudian beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri. Sebanyak 63 ekor, dan sisanya yang menyembelih adalah Ali bin Abi Thalib, karena Ali dijadikan panitia ketika itu, diamanahi oleh Nabi SAW untuk mengurusi hewan kurban beliau. Lanjut. Ali melarangnya berbuat demikian. Jawab Fatimah, ayahku sendiri yang menyuruhku berbuat begini. Kata Ali, aku pergi menemui Rasulullah SAW, meminta fatwa beliau terhadap perbuatan Fatimah itu. Kujelaskan kepada beliau bahwa aku mencegahnya berbuat demikian. Sabda beliau, Fatimah benar. Fatimah benar. Kemudian tanya beliau, apa yang kau baca ketika hendak melakukan haji? Jawab Ali, aku membaca, wahai Allah, aku niat menunaikan ibadah haji seperti yang dicontohkan Rasulmu. Tanya Ali, tetapi aku membawa hewan kurban, bagaimana itu? Jawab beliau, engkau jangan tahallul. Artinya setelah sa'i nggak boleh tahallul, tetap memakai ihram, karena dia melaksanakan ibadah haji sekaligus umrah, yaitu qiran, sampai nanti selesai haji, yaitu tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah, nafar awal atau nafar sani. Nafar awal itu setelah tanggal 10 Dzulhijjah melaksanakan Jumrah Aqabah, mabit di Mina tanggal 11 sampai tanggal 12. Kalau dia kembali tanggal 12 ke tempatnya berarti dia nafar awal. Baru kemudian ada yang nafar tsani, yaitu sampai tanggal 13 berakhirnya hari tasyrik. Selesainya rangkaian ibadah haji yaitu berakhirnya hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, itu ihram harus dipakai terus. Makanya orang haji itu doanya dikabulkan. Kenapa? Karena pakaiannya kumal, kusut, rambutnya kusut. Itu penyebab dia dikabulkan doanya. Baik. Lanjut. Kata Ja'far, jumlah hadiah yang dibawa Ali dari Yaman dan yang dibawa Nabi SAW ada 100 ekor. Para jamaah telah tahallul dan bercukur semuanya, melainkan Nabi SAW dan orang-orang yang membawa hadiah beserta beliau. Ya, hanya Nabi yang beberapa orang saja yang membawa hadyu yang tidak melakukan tahallul. Jadi praktek tamattu itu sudah dilakukan oleh sahabat, terutama mereka yang tidak membawa hewan. Adapun Nabi memberikan contoh bagaimana cara beliau melaksanakan haji qiran. Ya. Ketika hari tarwiyah tiba. Nah, berarti tadi jauh sebelum hari tarwiyah, yaitu sebelum tanggal 8 Dzulhijjah. Ketika tarwiyah yaitu 8 Dzulhijjah, apa yang dilakukan? Mereka berangkat menuju Mina untuk melakukan ibadah haji. Ya, bagi mereka yang tamattu kemudian berikhram lagi, berniat untuk melaksanakan ibadah inti haji, pergi ke Mina. Adapun mereka yang sudah dari awal tidak tahallul, maka langsung berangkat ke mana? Langsung berangkat ke Mina. Ini tuntunannya. Adapun jamaah haji Indonesia itu berangkatnya bukan 8 Dzulhijjah, tapi 9 Dzulhijjah langsung ke Arafah. Padahal tuntunan sunnahnya yaitu berangkat tanggal 8. Tapi ada memang KBIH khusus yang melaksanakan sesuai sunnah yang disebut tanazzul atau tarwiyah, mulai 8 Dzulhijjah berangkat ke Mina. Kalau secara resmi haji Indonesia itu mereka memberangkatkan dari sana, dari maktab, dari hotel menuju ke Arafah tanggal 9. Berarti sunnahnya hilang yang 8 Dzulhijjah. Makanya antum nanti kalau berkesempatan haji ikuti yang sesuai dengan tuntunan sunnah. Ada beberapa KBIH ya yang melaksanakan seperti itu.
Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggang kendaraannya. ya, al-Qaswa. Beliau Di sana beliau sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. ya, cuman di sana tidak dilakukan dengan cara jamak, tapi hanya dilakukan secara qasar. Cuman qasar. Zuhur 2 rakaat. Asar 2 rakaat. Maghrib nggak boleh dikosor. Ya, baru isya berapa? Dikosor. Berapa rakaat? 2 rakaat. Itu pelaksanaan sholat beliau berada di Mina. Ketika mabit di Mina hari Tarwiyah 8 Dzulhijjah. Beliau tidak menjamak, tapi hanya mengqasar karena saat itu memang beliau dalam kondisi safar. Adapun waktu luang nggak ada apa, nggak ada kegiatan, nggak ada kesibukan kecuali beribadah kepada Allah, berzikir atau memenuhi kebutuhan, membantu sesama. Makanya cuman mengqasar salat-salat yang bisa dikosor, tapi beliau tidak menjamaknya. Beda nanti ketika mabit di Muzdalifah dan juga ketika berada di hari-hari tasyrik. Ya, baik. Kemudian beliau menanti sebentar hingga terbit matahari. Sementara itu beliau menyuruh orang lebih dahulu ke Namira. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam setelah yakni matahari terbit menganjurkan sahabatnya sebagian untuk mempersiapkan tenda di Namira. Karena sebelum beliau di Arafah, beliau mampir dulu ke Namira. Oleh karena itu, tempat yang disebut Namira itu sekarang dibangun masjid. Cuman harus diingat sebagian itu tanah halal, sebagian tanah haram. Maka siapa yang berwukuf di tanah yang halal, maka dia tidak dianggap sebagai wukuf. Maka wukufnya harus di tanah haram. Maka nanti itu dijelaskan nanti sama yakni pembimbing haji mana yang harus dilakukan. Tapi nama Namira ini sudah ada sejak zaman dulu. Dan beliau mempersiapkan diri tenda untuk mampir di sana, mendirikan kemah di sana. Sementara orang-orang Quraisy yang dulu melaksanakan ibadah haji yang menyimpang dari ajaran Rasulullah, dipikir Rasulullah pergi ke Mas'adil Haram. Karena mereka melakukan wukufnya di Mas'adil Haram. Padahal yang benar wukufnya di mana? Di Arafah. Cegek istilahnya ya. Wah, itu nang Mas'adil Haram. Ternyata enggak. Nah, inilah contoh bagaimana Rasul meluruskan tata cara manasik yang sesuai dengan apa yang diajarkan Allah. Yang dulu dirusak yaitu oleh orang kafir Quraisy. Ya. Mulai dari tawafnya, sa'inya, sampai wukufnya demikian. Sedangkan orang kafir Quraisy, lanjut. Sedangkan orang Quraisy mengira bahwa beliau tentu akan berhenti di Masy'aril Haram, sebuah bukit di Muzdalifah. Sebagaimana biasanya orang-orang jahiliyah. Tapi ternyata beliau terus saja menuju Arafah. Sampai ke Namira didapatinya tenda-tenda telah didirikan orang. Lalu beliau berhenti untuk istirahat di situ. Ketika matahari telah condong, beliau menaiki ontanya meneruskan perjalanan. Ya, beliau kemudian menaiki kontanya Al-Qaswa dan melanjutkan perjalanan menuju ke lembah. Ya, kemudian di sanalah beliau di atas ontanya Al-Qaswa melakukan khutbah, yaitu khutbah Arafah. Ada 4 pesan penting yang hendak disampaikan oleh Nabi SAW dalam khutbah tersebut. Itu aneh kak mari karena sudah terlalu larut. Baik, insya Allah nanti bagaimana Rasul ketika berpidato sampai di tengah-tengah lembah. Ya, sampai di tengah-tengah lembah beliau berpidato. Sampai di sini dulu. Ya, apa pidatonya nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. 4 isi utama yang disampaikan Rasul dalam pidato saat beliau wukuf di Arafah. Baik, sebelum saya tutup ada pertanyaan? Silakan. Baik, tidak ada pertanyaan. Saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.